sebab oleh anugerah-Mu kami ada malam hari ini dalam persekutuan PGRI Victory. Biar kami mau terus terhubung dengan Tuhan dalam seluruh keadaan hidup kami, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, yang kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami malam hari ini. Urapi kami semua ya Tuhan, biar firman yang berkuasa yang menjamah setiap kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami dimampukan untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Selamat malam, shalom. Malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan dengan tema atau judulnya berfokus kekekalan. Berfokus kekekalan. Ini tema yang berat, kata Bu Hilda Oli. Ngeri temanya, karena ini sudah bicara soal kehidupan yang nanti. Kalau kekal itu kan bukan di bumi. Kalau di bumi ini sementara, 70 sampai 80. Kalaupun lebih ya ada bonus-bonus sedikit lah ya. Tapi udah mulai merosot ya. Firman Tuhan katakan underdealnya udah mulai ada yang ya kurang baik gitu ya. Menjalani dia itu pasti akan merosot. Siapapun yang manusia pasti akan merosot. Bahkan kadang ada yang masih muda-muda udah mulai merosot ya, udah mulai encok ya, udah mulai asam urat, asam yang lain-lain ya. Udah nggak tahu, mungkin pengaruh makanan juga ya, karena kalau zaman dulu kan makanannya sehat ya. Kalau sekarang kalau nggak pakai mie katanya kurang sedap ya. Kalau Jojo bilang kalau hujan-hujan, aduh enak makan Indomie ya. Padahal itu makanannya tersehat. Nah, hari-hari ini apa yang sedang iblis atau dunia tawarkan itu sangat memikat dan menggiurkan. Ya, mungkin kita bilang, enggak Pak, saya biasa aja tuh ya. Tapi kalau kita mengakui dengan jujur ya, itu mengikat ya, itu memikat dan menggiurkan. Karena apa yang ditawarkan oleh dunia atau oleh iblis itu kelihatannya dibungkus dengan hal-hal yang menarik. Makanya ketika Hawa digoda oleh iblis itu dengan kemasan yang menarik, disuruh coba amati ya, lihat baik-baik, tangisan oil yang menarik ya. Menarik buah yang dilarang oleh Tuhan. Jadi yang disuruh lihat itu menariknya, yang disuruh amati itu apa yang nampak. Dan itu yang hari-hari ini dunia atau iblis sedang tawarkan, yang kelihatan menarik. Nah itu sebabnya banyak orang ya, mungkin Bapak Ibu atau kita semua belum terjerat ke sana, tapi banyak orang yang akhirnya tidak lagi berfokus kepada hidup yang kekal, tetapi hidup kepada hidup yang sementara. Mungkin dia nggak ngomongnya, saya berfokus pada hidup yang sementara, tapi dari cara hidupnya, ya, cara hidup menunjukkan bahwa dia sementara berfokus pada hidup yang sementara. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya kalau kita sedikit saja mulai tidak fokus sama Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengejar apa yang kekal, maka nggak perlu ngomong, kita sedang berfokus kepada yang sementara. Ya, jadi firman ini selalu akan menjadi cermin, menjadi cambuk, ya, menjadi cemeti bagi kita supaya kita disadarkan. Ya, ayo balik-balik, ya, arahkan fokus lagi, gitu. Jangan fokusnya sama dunia, jangan fokusnya sama yang sementara, jangan fokusnya sama yang memikat, yang justru menjerumuskan. Nah, itu dimulai dari kita bangun pagi aja udah mulai ada tawaran-tawaran yang kelihatannya enak dipandang mata. Ya.
Gak jauh-jauh di tangan kita misalnya, ketika kita mulai megang handphone gitu ya, apa yang kita tonton, apa yang kita buka itu semua disodorkan ya untuk membuat waktu kita tersita ya. Mungkin kalau yang nggak megang Android ya, nggak terlalu kesana ya, tapi kalau udah zamannya Android ya itu udah pasti ya, udah pasti. Apalagi dengan adanya fasilitas kota atau wifi ya. Wah, itu dengan apa namanya terbiusnya kita untuk ya nggak sadar kok udah setengah jam ya, 1 jam gitu, 1 jam setengah ya, jadi udah lebih panjang dari doa-doa kita, waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan ya. Di sini nggak ada, amin. Kurang amin ya. Di sini nggak ada, amin. Nggak ada bedanya maksudnya sama yang di luar. di sini nggak ada yang ngaku gitu ya. Karena saya juga dulu pelaku gitu ya. Jadi saya berani katakan ini karena pelaku gitu. Jadi orang itu gampang sekali terbius dengan hal-hal yang mengikat, yang menarik ya. Apalagi yang namanya TikTok gitu ya, yang disebut mereknya. Itu sengaja dibikin durasi pendek-pendek. Wah itu sangat jahat sebetulnya. Durasinya pendek-pendek. Jadi kalau di hal-hal yang rohani pun yang dibikin pendek-pendek supaya banyak yang nonton. Jadi waktu tayangnya lebih panjang. Dan di bagian-bagian yang lain pun apa yang dunia tawarkan itu dibikin pendek-pendek gitu ya. Bisa bersatu dan yang luar biasanya ya, alat itu atau aplikasi itu bisa yang namanya algoritma ya. Algoritma tahu ya, ketika sudah pernah buka nanti besok nyambung itu bisa kebuka lagi gitu ya, muncul lagi di beranda kita, itu algoritma namanya. Dia bisa ngikutin ya. Jadi kita nggak perlu cari-cari mana yang kemarin yang saya nonton ya, tiba-tiba muncul lagi gitu ya. Jadi begitu menggodanya, begitu mengikatnya sehingga ada rasa penasaran ya. Dan tanpa disadari fokus kita mulai teralihkan, dan itu memang jadi siasat ya, jadi strategi iblis. Dan sekarang itu tidak lagi kepada hanya orang-orang tertentu ya, hanya orang-orang yang bisa punya handphone. Bahkan saya melihat kalau saya mengamati ya, saya belum berani menjudge gitu, mengamati aja. Kalau kita pergi ke tempat-tempat hiburan, bukan handphone suruh berhenti ya, bukan. Kalau tempat-tempat hiburan jarang orang yang tidak megang handphone, jarang sekali ya. Dari mulai anak kecil, anak muda ya, sampai orang tua udah megang handphone Android gitu, jarang ya. Duduk bertiga di meja makan semuanya yang ngobrol pakai handphone gitu. Padahal udah depan mata masih chatting juga gitu, ya bukan chatting sebetulnya, masing-masing asik dengan handphonenya gitu ya. Jadi sosialisasi manusia makin berkurang gitu, sehingga ya istri saya atau Bu Hilda suka bikin aturan kalau di meja makan siapa yang megang handphone dia yang bayar gitu. Tetap yang bayar yang maminya juga gitu ya. Cuma itu sekedar ancaman supaya kalau lagi di meja makan, jangan megang handphone gitu ya. Ada orang yang dengan asiknya ya makan tangan kanan, tangan kiri handphone gitu ya. Kemarin saya nyuci kendaraan gitu yang melihat, repot amat ya, angkat kaki tangan kanan makan nasi padang gitu ya. Untung dia gak makan asik ya, kalau asik kan bahaya, banyak durinya gitu. Tapi tangan kiri lancar, dia kontrol gitu. Ini orang sudah begitu kecanduan ya. Ada edik ya, sampai orang tua ngeluh gitu ya. Anak sampai main handphone itu udah gak tahu waktu ya. Kadang udah jam 11, jam 12 masih kurang ya. Tambah sampai jam 1 ya, kita gak tahu selanjutnya gitu. Makanya di pastori dibikin aturan jam 11 lepas handphone gitu. Jadi handphone taruh di meja makan untuk kumpulkan, ada komandannya pemimpin. Jadi kalau kita nggak tegas ya, kita nggak buat aturan, kita nggak buat komitmen, maka kita akan sangat mudah melanggar, sangat mudah menyimpang, sangat mudah terbawa. Nah itu sebabnya kemarin saya khotbah di gereja di tempat kami melayani itu supaya jangan takut komit, jangan takut janji.
Bahkan ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kalau perlu kita bersumpah gitu ya. Bahkan dilarang bersumpah ya. Yang di Alkitab yang dilarang bersumpah itu sumpah palsu ya. Sumpah palsu itu ya sumpah bohong ya. Cek mic. Ya. Kita janji ya. Jangan takut untuk berjanji ya, jangan takut untuk komit. Karena saya selalu berkata bahwa yang janji aja masih bisa melanggar, apalagi yang nggak janji. Karena dengan enaknya kita bilang, kan saya nggak janji Tuhan. Padahal Tuhan itu perlu dengan janji. Kita suka nagih janjinya Tuhan, kita klaim janji, mana janjimu Tuhan? Ya, kita disuruh janji nggak mau gitu ya. Nggak mau janji ya Tuhan, takut melanggar. Jadi udah janji aja masih melanggar, apalagi kalau udah janji. Ya makanya kita harus berani komit setiap hari. Tuhan, saya mau belajar untuk fokus ya kepada hal-hal yang kekal, untuk mulai mengurangi. Saya nggak langsung bilang berhenti ya, karena memang akan sangat tersiksa Bapak Ibu. Ya, nggak ada bapak-bapak sini kecuali saya. Nggak apa-apa kalau saya bilang Bapak Ibu, ya termasuk saya gitu ya. Karena akan sangat tersiksa tiba-tiba gitu ya. Tapi sebenarnya terapi yang paling bagus itu tiba-tiba ya. Karena kalau mengurangi sedikit demi sedikit, lama-lama balik lagi gitu ya. Balik lagi ya, balik lagi. Jadi kembali bahwa ini siasat ya. Waduh, dia cari berbagai macam cara. Kalau dia nggak bisa mengelabui kita dengan kesusahan, kesulitan, karena biasanya orang makin sulit, makin susah, makin semangat cari Tuhan gitu. Wah, makin nangis sama Tuhan, teriak sama Tuhan. Makanya dia bikin sibuk, dia bikin kita nyaman gitu ya, bisa me time, bisa selonjoran ya sambil scroll gitu ya. Karena nggak jauh-jauh. Kalau dulu kan biayanya mahal, harus ke tempat hiburan ini ke sana ini. Kita duduk bisa menjelajah dunia ya, kita bisa kemana-mana gitu, bisa tahu si A, si B, si siapa, ada Cimehong saya dengar dari ya jadi orang-orang yang itu ya, ada yang itu jadi tahu semuanya orang di dunia mana gitu, yang kutub utara, kutub selatan, tahu ya, bisa kenal si ini si itu, padahal dia nggak kenal kita ya, nggak penting banget. Nah, mengapa iblis melakukan itu? Karena dia punya tujuan. Dia tidak punya masa depan, karena yang ada adalah kebinasaan kekal. Makanya dia mau ngumpulin rame-rame, ya ayo semua ya masuk kepada kebinasaan, karena iblis tidak punya tujuan hidup ya. Kalau dia nggak punya tujuan hidup, ngapain dia kasih kita kesempatan untuk memiliki tujuan, untuk fokus pada kekekalan? Dia mau kita diseret semuanya, dan sehingga dia menyibukkan kita untuk kita mati atau binasa kekal bersama dengan dia. Jadi iblis itu sebenarnya udah udah namanya putus asa ya. Udah nggak, karena dia merasa nggak punya tujuan. Dia nanti pada akhirnya kan akan dihukum ya, di api neraka, di kekekalan, kematian kekal. Makanya dia cari sebanyak mungkin orang untuk dia sesatkan, untuk dia seret, dan itu wah luar biasa apa yang dia gunakan melalui teknologi ya. Teknologi ini nggak jahat sebetulnya, tinggal tergantung orang yang memanfaatkan. Sama contoh pisau dapur aja ya, pisau dapur aja itu kan bisa dipakai untuk mengupas bawang, untuk kebutuhan di dapur, tapi bisa juga dipakai untuk membunuh ya. Jadi semua alat itu tergantung siapa yang menggunakannya. Tapi ketika kita belum sungguh-sungguh tahu cara penggunaan atau manfaat menggunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sebaiknya kita nggak perlu menggunakan ya. Karena dengan mudah kita akan lebih terfokus menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, sedangkan orang percaya, kita semua tahu bahwa tujuan akhir kita bukan dunia ini. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus percaya ya, bapak-bapak, bapak ibu-ibu gitu ya, saudara-saudara, kita semua percaya bahwa tujuan akhir kita itu bukan di dunia ini ya. Kalau kita tahu bukan di dunia ini, kenapa kita menghabiskan waktu ya, atau fokus kita kepada
yang ada di dunia ini, yang akhirnya kita tidak mencapai dunia yang akan datang, kekekalan, surga yang Tuhan sudah janjikan. Ya. Tetapi tujuan akhir kita itu adalah kekekalan, yaitu surga. Ya, jadi dunia ini bukan tempat kita. Ya, jadi kalau dengan kata lain saya mau sebutkan bahwa dunia kita itu adalah kekekalan. Katakan amin. Jadi dunia kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Tujuan kita itu adalah Tuhan. Ya. Ini khotbah yang temanya berat, Bapak Ibu Saudara, tapi ini wajib harus kita lakukan dan dimulai dari sekarang. Ya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu ya? Kalau kita tunda itu nggak akan pernah kita bisa memulai. Ya, seperti yang Bu Hilda sudah saksikan. Ya. Saya sudah berhenti menggunakan sosial media gitu ya. Tiga-tiganya udah saya outkan semua ya. Facebook, Instagram, dan TikTok ya. Terakhir TikTok, Facebook yang terakhir. Walaupun di satu sisi saya bisa jadi berkat, bisa share firman di sana, tapi saya melihat lebih banyak manfaat yang salah ya. Ya bisa contoh misalnya kalau melihat orang lain ini status ada sedikit di hati yang apa gitu, ngapain sih bilang saya buka semacam itu, dan memang saya sudah melatih ya, ketika buka Facebook pun terakhir itu hanya share firman, jadi selanjutnya saya nggak buka lagi, nggak cari-cari lihat status orang, kepo-kepoin si ini kemana, si itu di mana gitu ya, dengan siapa, nggak penting gitu kan, nggak penting banget gitu, jadi bikin kita nggak enak ya dan lain sebagainya. Nah, dan saya tidak lagi merasa bahwa kebingungan gitu ya. Oh nggak punya media gitu ya, nggak bingung gitu ya. Tidak gelisah gitu. Oh tidak, jadi waktu saya kosong gitu. Ya, karena saya tahu bahwa ada bagaimana kita bisa mengatur atau mengelola waktu kita dengan baik, sehingga kita berfokus pada hanya kekekalan. Kan bisa baca firman, bisa dengerin lagu, musik rohani, bisa nonton khotbah di YouTube. Jadi semua yang mengarahkan kita untuk fokus kepada kekekalan. Jadi kalau apapun itu ya, bukan hanya aplikasi yang saya sebutkan tadi, apapun itu termasuk jalan-jalan, termasuk apapun, kalau itu mengalihkan fokus kita yang tidak lagi membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, ya lebih baik jangan kita lakukan. Ya, jangan kita terikat di dalamnya, karena kalau sudah kita terbiasa melakukannya itu akan sangat sulit kita keluar, sangat sulit ya. Termasuk ya hamba-hamba Tuhan, pendeta juga banyak yang bersaksi tidak mudah untuk keluar dari hal-hal yang mengikat itu, karena memang itu tawaran dan siasat iblis, dan dia berhasil untuk hal-hal seperti ini. Dan banyak hal lain yang dia pakai ya. Nanti di hari Minggu di tempat kami saya akan khotbah tentang itu ya, di ibadah sore tentunya, dan di ibadah pagi Ibu Hilda tentang keteladanan keteguhan Kristus. Waduh, sekarang dilandahnya dunia ini dengan berbagai macam gaya hidup, waduh itu menakutkan Bapak Ibu, menakutkan, mengerikan sekali ya. Dulu kan kita cuma mendengar istilah LGBT ya, kita udah ngeri ya, ada yang udah negara yang sudah melegalkan LGBT. Sekarang udah LGBTQ, QAIAAO dan plus, waduh, udah variannya ratusan varian untuk soal hubungan yang seperti itu. Jadi mengerikan sekali, dan itu komunitas itu kan sangat membahayakan. Jadi kita lihat kayak pampang orang rainbow gitu ya, pernah nonton rainbow ya kalau padahal hatinya Hello Kitty gitu ya. Begitu gemulai. Jadi jangan tertipu oleh hal-hal yang, dan itu sudah meracuni dunia ini. Dan di beberapa tempat atau komunitas dianggap biasa. Waduh, biasa sekali. Padahal itu Alkitab menyebutkan itu dosa Sodom dan Gomora. Itu akan terulang, itu sangat berbahaya. Nah, saya tidak membahas itu, tapi hari ini kita belajar untuk fokus ya. Fokus. Kalau anak-anak muda mulai dari muda belajar, rajin, berjuang untuk fokus pada kekekalan. Karena kalau udah
udah terlanjur lama terikat, ya itu sulit, ya sulit sekali lagi, sulit untuk lepas. Kalau udah usia lanjut, aduh tinggal sebentar lagi ya, penjemputan malaikat udah dekat gitu ya. Saya nggak bilang mau udah duluan nantinya, enggak. Tapi kita mengerti ya, sadar diri. Maksudnya umur itu nggak bisa dibohongin karena Alkitab sudah menggariskan itu ya. Kan Om Ali nggak bisa bilang saya mau hidup 1000 tahun lagi, nggak bisa ya. Karena Tuhan sudah menggariskan, jadi udah siap-siap lah, udahlah, kemas-kemas aja lah. Yang dibaca terus firman aja lah, nggak usah. Ya saya kemarin saya ngobrol sama Bu Hilda. Saya nggak merasa kurang rohani itu, nggak nonton, nggak tahu politik, nggak tahu. Sekarang saya udah buta kan, udah nggak ngikutin gitu ya. Saya nggak merasa kurang rohani, saya nggak merasa lebih bodoh gitu ya. Karena itu urusan-urusan yang nggak penting, yang nggak urusan-urusan dunia. Udahlah, kalau mau nanti soal keuangan ya tanya aja sama Sri Mulyani gitu ya. Kalau mau tanya soal lapet, tanya saja sama Mama Fani misalnya gitu ya. Jadi udah ada orang-orang di bagian-bagian ya, bagian saya ya melakukan apa yang saya mau lakukan gitu untuk membawa saya. Jadi saya sedang mendorong kita semua, ayo, ini waktunya sudah sangat singkat ya, waktunya sudah sangat singkat. Bahkan tentang Megatrust kan udah mulai tenggelam ya, tapi sebenarnya belum tenggelam gitu ya, karena ditimpa dengan isu-isu yang lain gitu. Jadi seolah-olah ini isu nggak benar gitu, padahal memang sedang dipersiapkan, bukan sedang dipersiapkan, memang akan terjadi itu. Dan itu diperkirakan ya kalau nggak 2025 ini 2026 ya. Bagi kita ya udah welcome gitu ya, selamat datang Megatrust gitu. Nggak apa-apa karena kita tahu bahwa kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Jadi kita nggak bisa cegah, karena itu memang sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan, keadaan dunia ini akan sudah sangat rapuh ya, sangat tua, dan semuanya akan digoncangkan ya, gempa di mana-mana, akan ada tsunami, akan ada macam-macam ya. Dan itu kita nggak boleh takut, kita justru tahu bahwa itu waktunya sudah semakin singkat, waktunya sudah semakin dekat, dan kita percaya melalui kesulitan-kesulitan itu nanti akan banyak jiwa-jiwa yang cari Tuhan, ya cari Tuhan. Makanya sebelum mengalami itu ya dari sekarang kita berfokus pada kekekalan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi berlari-lari, kata berlari-lari ini Filipi 3 ayat 14, ada sebuah usaha, ada sebuah tindakan yang tidak pasif, tapi dengan sebuah kesungguhan ya, bukan hanya jalan santai, tapi berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus semakin antusias, semakin maksimal, semakin berjuang untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Jadi tujuan kita itu bukan di dunia ini, sekali lagi, bukan cari popularitas, bukan cari nama, bukan cari like, bukan cari apapun, ya bukan cari supaya diakui, bukan. Tapi kita sedang mengejar panggilan surgawi. Ada hal-hal yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan di Ibrani pasal 13 ayat 14, Ibrani 13 ayat 14 dikatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Jadi nggak ada tempat tinggal yang tetap. Enggak Pak, saya udah punya rumah tetap. Oh bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi ini juga sekaligus menjadi ayat penghiburan sebetulnya bagi kami-kami yang kontrak gitu ya. Kami, lu kali gitu ya. Bagi saya gitu ya, yang kontrak gereja, yang masih kontrak, kalau itu jadi penghiburan. Karena memang di dunia ini gak punya tempat yang tetap ya. Karena kita sedang mencari, dikatakan, kota yang akan datang, yaitu surga, Yerusalem baru. Itu yang akan kita tuju nantinya. Jadi sekali lagi, dunia ini bukan tempat kita, dunia ini bukan tujuan akhir kita. Makanya ayo kita benar-benar, ayo mempersiapkan diri untuk menuju kota yang sedang kita cari itu, yang sedang kita tuju, yaitu surga. Siapapun kita ya. Jangan bilang, wah itu cuma hamba Tuhan, itu cuma orang tertentu. Enggak, semua kita harus ke sana. Tujuh katakan amin.
Dan saya terus berdoa, bergumul di hadapan Tuhan supaya jangan ada satu orang pun yang Tuhan percayakan untuk kami layani tertinggal, ya, baik itu di jemaat, di gereja, di persekutuan, dimanapun Tuhan mempercayakan melayani. Ayo, kita semua harus ketemu di surga nanti, ya. Satu ayat lagi tentang membicarakan bahwa ini bukan tempat kita, bukan tujuan akhir kita, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-1 dikatakan begini: karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, yaitu suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi di bumi ini hanya kemah, kita ini hanya camping semua. Setuju katakan amin? Amin. Hanya camping, ya, kemah gitu. Dan itu kalau bicara kemah itu kan sementara, gak ada kemah yang permanen, sementara semuanya. Tapi ada kediaman di surga yang Tuhan sudah sediakan, di mana itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Kalau baca dalam Yohanes pasal 14, Yesus berkata, aku pergi, ya, kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ada rumah yang Tuhan sudah sediakan. Amin, Mama Joyce? Amin. Ya, ada rumah yang Tuhan sediakan di surga. Ya. Gak apa-apa kita gak punya rumah di bumi ini. Gak apa-apa kita masih ngontrak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Gak usah minder, gak usah mau. Gak apa-apa gitu ya. Karena rumah kita yang paling tepat itu yang disediakan Tuhan itu di surga. Nah, dari ayat-ayat tersebut di atas, sekali lagi ini mengisyaratkan bahwa dunia ini bukan tempat kita, ya. Makanya harus siap-siap semuanya, harus siap-siap, ya. Dengan kasih Kristus saya mengajak kita, ayo, ya, saudara yang lebih tahu. Saya nggak bisa menghakimi apa yang sedang mengikat Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang menghalangi saudara untuk punya waktu lebih banyak dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jangan cuma 3 kali sehari, ya, pas mau makan, Tuhan terima kasih kami mau makan. Jangan. Punya waktu khusus dengan Tuhan, ya, ngobrol, ya. Karena Dia Allah yang hidup dan Dia mau kita berkomunikasi dengannya. Bahkan bukan hanya ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang masak pun ngomong, Tuhan saya lagi masak tempe nih Tuhan, ya. Tuhan mau gak cicipin? Ya. Mau dong kata Tuhan gitu ya. Kan Tuhan ikan goreng aja mau gitu ya. Tapi itu sebagai wujud kita menyadarkan diri kita bahwa ada Tuhan loh bersama dengan kita, ya. Dalam situasi bagaimanapun, waktu lagi kesel pun sama anak, Tuhan saya lagi jengkel sama anak saya, Tuhan, ya, gimana nih Tuhan, ya. Tanya Tuhan, saya mau gimana nih Tuhan cara nasihatin anak saya. Tuhan akan beritahu loh Bapak Ibu, ya. Seringkali kan karena kita nggak pernah nanya Tuhan, kita nggak pernah ajak ngobrol Tuhan, sehingga kita seolah-olah bilang Tuhan nggak ada, Tuhan nggak pernah ngomong gitu. Padahal kita sendirian nggak ajak ngobrol sama Tuhan, kita nggak dengar Tuhan mau bicara apa. Karena Tuhan baru mau ngomong, kita udah emosi duluan misalnya, kita udah bertindak duluan, kita udah lakukan maunya kita duluan. Tapi hari ini kita kembali diingatkan, ayo fokus pada hal-hal yang kekal, fokus, ya. Dan itu harus ada upaya. Berjuang. Tuhan kasih kita fasilitas handphone, gadget, apa semua itu, puji Tuhan, ya. Kita bersyukur karena dengan itu kita dimudahkan dalam segala hal. Zaman dulu kalau kita ingat ya, listrik itu kan nggak nyala 24 jam. Kadang-kadang tengah malam di kampung, ya, saya dari kampung, jam 12 malam udah mati lampu. Subuh kita berdoa itu pakai lampu tepok gitu ya. Waduh, kadang kalau kurang dikecilin hidung udah hitam gitu ya. Itu pasti pernah ngalamin gitu ya. Pagi saya biasa diomelin karena tugas saya nyalain lampu tepok itu di kamar. Ya kalau sampai bangun pagi orang hidungnya hitam semua, saya kena marah sama bapak saya. Berarti kurang kecil saya itu. Karena kalau kecil nyalanya bagus nggak mungkin berasap ya. Jadi kalau hidung pas ngorek gitu ya, ngorong gitu, hidung hitam semua, waduh. Berarti lampu isi kena marah bapak saya gitu. Kamu kurang kecil lampu gitu ya. Dan itu menyulitkan kita untuk baca, untuk apa ya. Tapi sekarang kan mau mati lampu mau bagaimana? Wah, aku khotbah di tengah kegelapan pun karena handphone terang gitu ya. Waduh, kita dimudahkan. Tapi sekali lagi ya, dengan kasih Kristus
Ayo, di handphone itu banyak sekali tontonan-tontonan yang bisa membawa kita. Ya, kalau Bapak Ibu cari khotbah, ya, jangan cari yang mujizat-mujizat terus gitu. Itu makanan-makanan yang apa namanya, bubur semua itu ya. Cari gimana sih kunci, 5 kunci diberkati, nggak usah, udah nggak zamannya gitu ya. Karena Matius 6 ayat 33 kan dengan jelas bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kita mengkondisikan hidup kita ada di kerajaannya, maka semuanya ditambah, nggak perlu minta-minta. Masa ada anak raja minta-minta lagi sama pangeran, minta sama bapaknya, Pak minta makan dong, Pak minta minum? Nggak perlu. Pangeran itu udah ikut menikmati apa yang rajanya makan, karena dia anak raja. Kita kan semua anak raja di atas segala raja, amin. Jadi bagaimana kita sungguh-sungguh jadi warganya Tuhan dulu, warga kerajaan itu, dan itu syaratnya memang berat, ya. Harus hidup kudus, hidup suci, harus sesuai dengan standar kerajaan, nggak suka-suka kita gitu ya, nggak semaunya kita bilang, wah saya punya KTP kerajaan Allah, dicek dulu gitu, walaupun kamu KTP apa cuma sekedar KTP atau memang betul-betul kamu memiliki standar untuk jadi warga itu. Agak panjang saya kali ini. Nah, terakhir, bagaimana kita bisa berfokus pada kekekalan? Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, ya, nanti baca di rumah. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, saya menyimpulkan 2 poin dengan cepat. Bagaimana kita bisa berfokus pada kekekalan? Yang pertama, kita harus memandang kepada kemuliaan. Itu di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17. Paulus menyimpulkan bahwa kita nggak boleh tawar hati dengan keadaan. Kenapa sih saya begini terus ya, susah gitu ya, Malang, walaupun bukan dari Malang gitu ya, Presiden dari Malang gitu ya. Kenapa sih gitu ya, suami saya begini, kenapa sih istri saya begini, kenapa sih kita banyak bertanya. Nanti pertanyaan itu akan terjawab ya, kalau nggak dijawab di dunia ini, dijawab di surga sama Tuhan gitu ya. Yang penting kita masuk surga, amin. Nah, yang pertama kita harus memandang kepada kemuliaan. Jadi kalau kita memandang kepada kemuliaan, maka di ayat itu dikatakan semua penderitaan yang kita alami itu adalah penderitaan ringan. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan, berat sekali Pak, udah di atasnya berat gitu. Di atasnya berat apa itu? Berat banget gitu ya. Enggak, Paulus bilang penderitaan ringan. Ya, penderitaan ringan. Coba lihat kiri kanan, bilang penderitaan ringan gitu. Jangan kemudian dilanjutkan. Dengerin, penderitaanmu ringan, tapi jangan dilanjutkan. Tapi penderitaanku berat ya. Jangan gitu ya. Jadi kalau kita ngomong begitu, mengingatkan kita bahwa ternyata penderitaan kita itu ringan. Kalau Alkitab bilang ringan, masa kita bilang berat? Kita udah lebih pintar dari Tuhan gitu ya. Tuhan bilang ringan, masa kita bilang berat gitu. Yang benar siapa gitu? Kata Tuhan, kamu mau jadi Tuhan atau saya gitu? Ya kalau kamu ngomong berat ya jadi berat. Makanya ngomong bangun pagi langsung kasih Tuhan penderitaanku ringan ya. Kalau perlu bikin lagunya penderitaanku ringan. Tapi itu yang akan memerintah seluruh saraf-saraf kita, iman kita dibagi. Oh iya ya, penderitaanku ringan. Kemudian yang berikutnya Paulus bilang kalau kita memandang kepada kemuliaan, penderitaanmu sementara. Kasih tahu lagi kiri kanan, bilang penderitaanmu sementara. Jangan lanjutkan ya, tapi penderitaanmu kekal. Jangan ya. Jadi sementara ya, nggak ada penderitaan itu yang permanen ya. Sementara, sementaranya berapa lama Pak? Mungkin sementaranya sampai mau menjemput ya nggak apa-apa, itu juga sementara kan? Karena kita tinggal di dunia ini kan sementara gitu ya. Sementara seumur hidupnya kita itu juga nggak apa-apa gitu ya. Sementara, karena memang ringan, nggak masalah. Takut sama yang ringan, yang sama sementara. Kemudian, tetapi kemuliaan itu kekal. Nah, makanya jangan berfokus pada yang sementara, ada kemuliaan kekal. Jangan sampai karena yang ringan tadi, yang sementara itu kita kemudian tidak bisa menikmati kemuliaan yang kekal. Lalu kita gagal mendapatkan kemuliaan kekal. Itu kan disayangkan gitu ya, hanya karena kita udah merasa berat padahal ringan,
Kita merasa panjang padahal sementara, akhirnya lewat kita, nggak nikmati kemuliaan kekal. Jangan pikir KTP-nya udah surga gitu ya, udah megang tiket. Saya udah bilang kan, walaupun semua udah megang tiket, tapi kalau kita nggak berjalan, bergerak, bertindak untuk pergi ke tempat surga itu nggak bisa nyampe. Seperti saya gambarkan kalau Pak Robi ini saya bagi tiket bioskop gitu ya, udah dapat tiket nih, udah nonton belum gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak pergi ke bioskop untuk nonton. Jadi tiket udah di tangan semua ya. Pasti kalian ada di tas tiket ke surga kan? Tapi nggak yakin ya. Tiket udah di tangan semuanya. Tapi untuk sampai ke sana harus bertindak. Makanya Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati, sia-sia. Jadi iman kita harus diikutkan dengan perbuatan. Perbuatan iman kita, perbuatan percaya kita dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan memandang kepada kemuliaan itu ada mahkota yang Tuhan janjikan. Wah, ada mahkota yang Tuhan janjikan. Saya membayangkan waktu kita ada di sana, waduh, ada lagu sekolah minggu itu ya. Gimana Bu Hilda? Oke, mahkota, tahu saya. Mahkota di kepala itu lagu sekolah minggu. Gak ada lagu sekolah minggu sini. Wah, ini. Di atas Yang di surga nanti cuma Bu Hilda. Kalau pakai baju putih. Enggak. Oh, Arta ya. Aku baju putih ya. Saya nggak pakai baju putih. Ya, maksudnya bukan baju secara Arab. Itu bicara tentang kehidupan yang kudus ya, kehidupan yang suci. Di surga nanti pakai baju putih, pakai baju kekudusan. Jadi kalau kita kekudusan nggak mungkin ya, nggak mungkin masuk ke surga. Nah kemudian yang kedua kita harus memandang dengan mata iman. Mana Pak kemuliaan, mana Pak mahkota? Jangan lihat dengan mata jasmani, tapi dengan mata iman. Ya. Mata iman itu adalah mata yang tidak berfokus pada yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Itu di ayat yang ke-18 dalam ayat tadi di 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Jadi tidak berfokus pada yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Tapi lebih sering kita lebih banyaknya adalah berfokus pada yang kelihatan. Tapi Pak, masih di dunia, masih nginjak bumi, itu kan tipuan iblis semua kan? Kita bilang kita masih di bumi, masih mengenakan daging. Itu yang iblis tahu. Jadi ingatkan kita supaya, oh kamu masih daging loh, masih boleh marah loh, masih boleh emosi loh, masih boleh benci loh, masih boleh julid apa cerita buruk tentang orang lain. Kamu masih daging, gak apa-apa. Ya kepleset dikit, ya keseleo dikit gitu, gak apa-apa. Itu tipuan semuanya Bapak Ibu Saudara. Padahal kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Ya, serupa dengan Kristus sempurna seperti Bapa. Dan itu kita harus waktu ada bujukan-bujukan atau tipuan seperti enggak, saya manusia Allah. Ya. Enggak, saya manusia baru. Saya menanggalkan manusia lama. Seharusnya kita bantah seperti itu. Ya. Karena iblis tujuannya hanya untuk menuduh, ya, mendakwa, menipu, membinasakan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bagian yang kedua dari poin yang kedua memandang dengan mata iman itu adalah kita harus berfokus pada Kristus. Yang setuju katakan amin. Fokus sama Kristus, fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Waktu kita mau melakukan sesuatu, fokus sama Tuhan. Ya. Waktu kita meresponi sesuatu, fokus sama Tuhan. Saya kemarin beri contoh di ibadah kami di tempat kami, saya bilang kalau kita sungguh-sungguh mau mengenakan atau memiliki pikiran Kristus, kalau mau lakukan apa-apa tanya Tuhan setuju nggak saya lakukan ini? Tuhan senang nggak saya lakukan? Atau kalau Tuhan jadi saya, Tuhan melakukan ini enggak? Ya. Kalau jawabannya enggak, Tuhan geleng kepala enggak, jangan lakukan. Berarti itu kan kita mengenakan pikiran kita, kemauan kita, bukan kemauannya Tuhan. Tapi jujur kita mengakui lebih banyak kita lebih menuruti keinginan kita, bukan keinginannya Tuhan. Tapi hari ini kita mau bersama-sama bertobat. Kalau nggak bertobat juga berobat gitu ya. Berarti kita sedang sakit semua. Tapi saya berdoa supaya anggota Persekutuan PD Victory ini bukan hanya sekedar kita punya kegiatan setiap hari Rabu, enggak, ya. Tapi ada yang Tuhan sedang taruh, ya Tuhan sedang bawa kita untuk ayo kita berkemas-kemas, kita bersiap-siap, ya. Rumah kita ini bukan di bumi, tapi tujuan akhir kita
di surga ya. Buat statement, buat komitmen, buat kalimat-kalimat yang terus menyadarkan kita, enggak, tujuan saya Tuhan, tujuan saya Tuhan, dunia saya Tuhan, semua untuk kesenangan Tuhan yang saya buat. Jadi itu mencegah kita untuk punya kebiasaan-kebiasaan yang menghambat kita untuk cari Tuhan. Waktu-waktu doa kita tidak terhalang dengan hal-hal yang sifatnya sementara gitu ya, kesenangan sementara yang kita lebih banyak terpikat di dalamnya ya. Sekali lagi saya nggak tahu keberadaan kita, tapi ini umumnya manusia yang sedang terikat ya, bukan hanya di luar gereja, tapi orang-orang gereja pun sedang melakukan itu. Tapi ayo, walaupun kita masih ada di dunia ya, ada ayat terakhir ini. Ibrani pasal 12 ayat 1 ya, ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingat, tujuan kita bukan dunia ini. Tujuan kita adalah Tuhan. Tujuan kita adalah kekekalan. Kita akan berfokus pada apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau kita tahu tujuan kita kekekalan, maka kita akan berfokus ya, fokus untuk melakukan hal-hal yang akan membawa kita kepada kekekalan. Pencapaian tujuan kita sangat ditentukan oleh apa yang kita fokuskan. Jadi kita nggak akan pernah sampai ke Surabaya kalau kita nggak pernah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Surabaya, mencari tahu di mana letak kota Surabaya, jalannya lewat mana, apa yang harus kita gunakan. Kita harus persiapkan semua. Kita tahu kita sedang menuju kepada kekekalan surga. Jadi kita harus persiapkan diri dengan baik. Bagaimana cara menuju surga? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Dengan siapa kita harus pergi ke surga? Tentu dengan Yesus, karena Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Terakhir, berfokuslah pada kekekalan. Tuhan memberkati kita pada malam hari. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Tapi seberapa kami yang hadir, yang mendengarkan firman-Mu, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami mengarahkan fokus kami bukan kepada hal yang sementara, hal yang memikat, yang justru menjerumuskan kami, tapi kami berfokus pada kekekalan di mana ada Tuhan, ada Yesus, dan di sana kami akan memerintah bersama dengan Engkau. Ampuni kami, seringkali kami lalai Tuhan, seringkali kami sengaja untuk mengalihkan fokus kami. Kami lebih tergiur, kami lebih terpikat dengan kesenangan-kesenangan dunia, kesenangan-kesenangan, keinginan-keinginan daging yang justru itu menghalangi kami untuk lebih berlari lagi mencapai kekekalan yang Tuhan sediakan, mencapai mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Tolong kami, Roh Kudus bantu kami. Dengan kekuatan kami tidak akan pernah mampu, tapi bantu kami Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk kami berlari karena waktunya sudah sangat singkat. Kami harus berkemas-kemas, mempersiapkan diri dengan baik. Kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan menjemput kami, kapan waktunya Tuhan akan datang kembali. Tapi bagian kami mempersiapkan diri seperti 5 anak darah yang bijaksana ya Tuhan. Kami punya persediaan minyak supaya Tuhan datang menjemput kami, atau ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Engkau mendapati kami berkenan dan kami dijemput untuk masuk pada kekekalan. Terima kasih setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Kami dimampukan dan kami berkomitmen, kami berjanji ya Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami singkirkan semuanya, kami lepaskan semuanya hal-hal yang menghalangi kami, yang mengikat kami, yang menipu kami, supaya kami tidak dekat, tidak melekat kepada Tuhan, dan gagal dalam meraih hal-hal yang sifatnya kekal. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Bahkan
melalui kami, keluarga kami, orang-orang seisi rumah kami akan diimpartasi supaya mereka melihat teladan hidup yang kami lakukan. Mereka juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat Pak Rofli yang sudah menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Firman Tuhan yang menegur kita, mengingatkan kita, bahkan menghibur kita bahwasanya kita harus berfokus pada kekekalan dan apapun yang sedang kita hadapi saat ini hanya sementara. Itu sangat menghibur kita semua, ya. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang mau bersaksi ataupun sharing firman Tuhan pada malam hari ini, saya persilakan. Shalom. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan ya, luar biasa. Cuman kadang-kadang kita mau bersukacita bersama Tuhan, kadang-kadang iblis tidak suka. Ada aja yang diganggunya kan. Terus anak saya yang ditampun kan liburan di sini malam waktu lebaran. Terus saya bilang pulangnya minggu aja, kan Senin baru kerja. Kita ke gereja dulu, saya bilang gitu kan. Iya mah. Jadi pas hari Sabtu pagi-pagi tiba-tiba cucu saya itu muntah gitu kan. Saya bilang udah kasih obat gitu kan, sama panas badannya. Udah kasih obat, agak mendingan. Dokternya siangnya muntah lagi. Terus saya bilang ya udah bawa ke rumah sakit aja lah. Soalnya kalau muntah-muntah kan kasihan, bahaya gitu kan. Dibawalah pulang ke Tambun, bawa ke rumah sakit di sana, masuk IGD, terus diperiksa, dikasih obat. Kata anak saya udah nggak muntah, boleh pulang ya dok? Ya udah kalau mau pulang, tapi nanti kalau muntah lagi bawa lagi ke rumah sakit. Oh iya, bawalah pulang. Tahu pas jam maghrib lah, muntah lagi di rumah, dingin panasnya. Bawa lagi ke rumah sakit, langsung masuk IGD lagi, terus diimpus terus panasnya tambah tinggi. Terus anak saya nelpon video call, langsung saya nangis, saya berdoa malam semalaman, saya doa terus video call terus, sampai dia udah lemes, diimpus, nggak nangis nggak apa, cuma diam aja, lemah gitu badannya kan. Itu anak saya udah ketakutan, gimana nih mah, nggak ada gerak-gerak ya, diam aja mah, udah berdoa aja sih, berdoa terus, diimpus diam aja, kasih susu nggak mau. Semalaman tuh saya doa terus, sama cucu saya Richard, dia kan sayang banget sama dedeknya. Dan kita doa terus, nak kasihan dedek dia sembuh ya nak ya, iya mah, doa kita malam itu kan. Tuhan tolong cucu saya, Tuhan tolong Tuhan Yesus. Saya takut Tuhan, tolong Tuhan Yesus, beri saya penglihatan Tuhan, beri saya tanda kalau cucu saya itu baik-baik aja, kalau cucu saya itu disembuhkan Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Terus doa. Malam saya tidur sebentar, bangun lagi saya doa lagi, terus saya minta itu aja. Saya minta penglihatan, saya minta tanda kalau cucu saya baik-baik aja, kalau cucu saya disembuhkan Tuhan, kalau cucu saya diselamatkan Tuhan. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama cucu saya, Tuhan, yang disembuh, anak yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di surga. Hanya Engkau lah yang kami sembah, Tuhan, yang Engkau satu-satunya, Tuhan yang kami sembah, Tuhan, tolong Tuhan. Terus doa terus. Saya minta itu aja, saya minta penglihatan, saya minta tanda kalau cucu saya baik-baik aja, saya minta tanda kalau cucu saya disembuhkan. Terus doa terus. Saya nggak putus asa sampai pagi terus, saya nangis terus. Setiap video call saya lihat lemah, yang kelihatan nggak nangis, nggak apa lemas gitu kan.
Baru saya lagi nakutin saya, mak gimana nih mak, gak gerak-gerak mak, gimana nih mak, dedeknya mak, diam aja. Kayak mau ini dia kayak mau hilang kesadaran. Jangan ngomong itu, doa terus saya bilang, jangan ngomong kayak gitu. Pokoknya percaya, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya terus minta, pokoknya Tuhan saya minta sekarang kasih saya penglihatan, kasih saya tanda kalau cucu saya tidak apa-apa. Kalau cucu saya selamat, cucu saya diselamatkan, disembuhkan saja itu. Pagi-pagi jam 8 itu, saya lagi doa, langsung saya dapat penglihatan. Tuhan megang cucu saya dari belakang begini, dari belakang. Dia malah kita dia jalan gitu, terus saya merasa, aduh Tuhan makasih Pak Yesus, Tuhan benar-benar Tuhan sudah menjawab doa saya, Tuhan sudah buat saya tenang, saya percaya Tuhan. Hari ini juga cucu saya disembuhkan, saya percaya kuasa Tuhan luar biasa, saya terjadi Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus Tuhan. Terus doa-doa, dilihat lagi cucu saya lagi udah tidur lagi main-mainan gitulah, lagi bolak-balik gitu. Tadi kan udah sehat gitu kan, makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus. Terus saya telepon lagi, saya bilang gimana Repan? Saya barusan Tuhan ngasih penglihatan, saya masih tanda kalau Repan tak sehat. Tuhan Yesus pegang dia, tapi tangannya doang yang kelihatan, orangnya yang kelihatan, cuma tangan Tuhan aja gitu kan. Gimana dia mak, puji Tuhan mak, dia udah mau ini nyusu, udah mau minum susu mak, udah mau gitu, udah tengok, udah mau. Tuhan, bersyukur sama Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Hari ini juga saya pernah disembuhkan saya Tuhan. Nah, akhirnya desa dokter, ya udah ada kemajuan. Gimana dok, bisa pulang nggak hari ini? Ada dokter besok aja, biar lebih baik lagi. Besok pagi aja ya. Puji Tuhan, pagi-pagi dia pulang, terus dia bilang sama saya, mak, dia udah mau mainan, udah mau makan, udah mau nonton TV, malah udah mau belajar jalan. Coba mau dicat Tuhan luar biasa. Bener-bener yang apa penglihatan saya itu bener-bener udah belajar jalan katanya. Coba di Tuhan luar biasa ya. Kuasa Tuhan menjadi Tuhan luar biasa. Itu kesaksian saya luar biasa. Nanti saya kirim video maknya mah, dia udah belajar 1-2 langkah. Apa saya omong itu benar-benar terjadi. Tuhan malah megangin dia di belakang, dia ajarin jalan. Baju yang dia pakai di rumah sakit itu saya lihat, baju yang dipakainya di rumah sakit. Benar-benar luar biasa mujizat Tuhan ini. Tuhan, jangan pernah kita putus asa. Dia doa terus pasti Tuhan jawab. Jangan putus asa. Kadang orang sekali 2 kali berdoa, kenapa Tuhan tuh nggak jawab? Saya semalam suntuk, saya nggak putus asa sampai nggak tidur. Tetapi Tuhan jawab. Itulah mujizat Tuhan kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Luar biasa. Ya semoga juga apa yang saya saksikan ini juga terjadi pada teman-teman saudara-saudara semua. Mujizat Tuhan terjadi. Tuhan, terima kasih Oma buat kesaksian yang sungguh membangun kita semua untuk kita tidak putus asa ya. Kita terus berdoa sebab ada tangan Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan keadaan kita, keadaan cucu Oma. Puji nama Tuhan. Ruang sharing saya tutup sampai di sini. Di tengah-tengah kita juga ada kakak ya, saya biasanya panggil kakak Mama Ronaldo. Ya, selamat datang beliau Nyonya Siagian. Sebelahnya juga Kak Nyonya Siagian. Mungkin ada yang mau dikatakan atau ada yang disampaikan Kak? Datang lagi. Ya. Oke, baik. Selamat datang di Keluarga Besar Victory. Saya percaya kita akan bertemu di minggu-minggu berikutnya. Terus Yesus memberkati. Mungkin ada doa yang mau disampaikan untuk kita bawa bersama-sama. Saya persilakan. Ya Allah biasa lah. Kita semua keluarga sehat ya. Ya puji Tuhan itu sama kesaksian mungkin yang aku saya stroke itu kan dulu kita sering doain terus ya. Ya puji Tuhan sih kalau sekarang dia bisa jalan. Udah. Cuman masih kurang percaya diri kali ya. Sebenarnya sih dia
susah. Jadi dia kalau sekarang tongkatnya dipegang, dia jalan gitu. Kalau coba gimana, jangan udah tongkatnya tinggal aja gitu. Tapi mungkin itu yang dia bilang kurang pede, tapi dia jalan tanpa tongkat, tapi tongkatnya dipegang. Jangan coba gimana gitu. Ya udah kemajuannya udah, cuman memang tangan yang belum ya, karena kalau dokter di tangan itu yang lebih banyak saraf-sarafnya daripada di kaki. Memang banyak kan yang sembuh kaki dulu, ya kita berdoa aja. Cuma kadang-kadang ini ya putus asa juga atau bagaimana, nggak mau terapi dah nih gitu ya. Ada kemajuan, nggak boleh bilang begitu, nggak boleh bilang nggak ada kemajuan. Dulu itu enggak, kamu bergerak kaki aja nggak bisa kotor-kotor gitu kok. Kalau kamu udah bisa jalan, kok nggak ada kemajuan, kadang-kadang bosan nih kadang-kadang.